Hari ini kami akan menjelaskan mengenai reaksi hidrolisis dari garam asam lemah dan basa kuat serta reaksi hidrolisis dari garam asam lemah dan basa lemah. Namun sebelum ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Atara Loviana Wijaya dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rita Sihol Marito Munte. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaniah. Perkenalkan, nama saya Himawan Naufal Bahti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriza Aulia. Apa itu reaksi hidrolisis? Reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Dalam penguraian garam dapat terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion H+, menyebabkan H+ dalam air bertambah, mengakibatkan H+ lebih besar daripada OH- dan larutan bersifat asam. Yang kedua, ion garam bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-, sehingga menyebabkan H+ lebih kecil daripada OH- dan larutan bersifat basah. Yang ketiga, ion garam tidak dengan air sehingga H+ dalam air akan tetap sama dengan OH- dan air akan tetap netral, pH sama dengan 7. Ditinjau dari asam dan basa pembentuknya, ada 4 macam jenis garam, yaitu pertama, asam lemah dan basa kuat. Yang kedua, asam lemah dan basa lemah. Yang ketiga, basa lemah dan asam kuat. Yang keempat, basa kuat dan asam kuat. Tapi kali ini kita hanya akan membahas asam lemah basa kuat serta asam lemah basa lemah. Pertama, kita akan membahas reaksi hidrolisis garam asam lemah dan basa kuat. Jika suatu garam dari asam lemah dan basa kuat dilarutkan dalam air, maka kation dari basa kuat tidak terhidrolisis, sementara anion dari asam lemah akan mengalami hidrolisis. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah jika dilarutkan dalam air. Anion inilah yang menghasilkan ion OH- bila bereaksi dengan air. Contoh hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat ialah CH3COONa menjadi CH3COO- plus Na+. Ion NH4+ bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan sebagai berikut. CH3COO- plus H2O menjadi CH3COOH plus OH-, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. A- plus H2O menjadi Ha plus OH-. Reaksi kesetimbangan tersebut menghasilkan ion OH-. Oleh karenanya, konsentrasi ion H+ dalam air menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian atau mengalami hidrolisis parsial di dalam air dan larutannya bersifat basah. Sifat larutan basah, harga pH lebih dari 7 dengan rumus KH sama dengan KW per Ka dan rumus OH- sama dengan akar KW per Ka dikali G-. Contoh soal reaksi hidrolisis garam asam lemah dan basa kuat. Tentukan pH larutan garam berikut dalam air. 1. NaOCl 0,3 m. 2. C6H5NH3Cl 0,2 m. Pembahasan A. Garam NaOCl termasuk garam dari asam lemah HOCl dan basa kuat NaOH, sehingga kation Na+ tidak terhidrolisis, sedangkan anion OCl- akan terhidrolisis menghasilkan larutan bersifat basah dengan pH lebih dari 7. OH- sama dengan akar KW per A dikali MA sama dengan akar KW per Ka HOCl kali OCl- sama dengan akar 1 kali 10⁻14 per
2,9 kali 10 pangkat min 8 dikali 0,3 sama dengan akar 1,03 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,22 dikali 10 pangkat min 4. POH sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan min log 3,22 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 3,49. Maka PH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 3,49 sama dengan 10,51. Garam C6H5NH 3Cl termasuk garam dari asam kuat HCl dan basa lemah C6H5NH2, sehingga anion Cl- tidak terhidrolisis, sedangkan kation C6H3NH3+ akan terhidrolisis, menghasilkan larutan bersifat asam pH kurang dari 7. H+ sama dengan Kw per Kb kali Mb sama dengan Kw per Kb C6H5NH3 kali C6H3NH3+ sama dengan 1 kali 10 min 14 per 7 min 4 7,4 kali 10 min 10 kali 0,2 sama dengan 2,70 kali 10 min 6. Maka pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 1,64 kali 10 min 3 sama dengan 2,78. Yang kedua ada reaksi hidrolisis garam asam lemah dan basa lemah. Garam seperti CH3COONH4 yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah yaitu CH3COOH dan basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis kation dan anionnya. pH larutan garam demikian bergantung pada kekuatan asam relatif dari kation dan kekuatan basa relatif dari anion. Kekuatan relatif dari anion dan kation dapat ditentukan dari kekuatan relatif asam lemah dan basa lemah yang berhubungan. Dengan demikian terdapat 3 kemungkinan kondisi keasaman larutan garam yang terbentuk dengan parameter seperti berikut. Jika Ka sama dengan Kb, maka bersifat netral. Jika Ka lebih dari Kb, bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Jika Ka kurang dari Kb, bersifat basa, yang artinya pH-nya lebih dari 7. Garam dari asam lemah dan basa lemah pH larutan. Garam dari asam lemah dan basa lemah hanya dapat diperkirakan menggunakan rumus berikut. Dengan asumsi jumlah garam yang terhidrolisis relatif sangat kecil. pH larutan dari hidrolisis garam H+ sama dengan Kw kali Ka per Kb. Kb sama dengan Kw per Ka kali Kb. Contoh soal reaksi hidrolisis garam asam lemah dan basa lemah. Garam NH4F termasuk garam dari asam lemah HF dan basa lemah NH3, sehingga kation NH4 dan anion F- keduanya terhidrolisis. Oleh karena KaHF 6,6 kali 10 min 4 lebih besar Kb NH3, bersifat asam pH kurang dari 7. H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb sama dengan akar Kw kali Ka HF per Kb NH3 sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 1 min 4 kali 6,6 kali 10 pangkat min 4 per 1,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min 67 kali 10 min 3. Maka pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 6,05 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 6,22. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.